Oke, baik. Kita mulai teman-teman semua. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Kalau seperti itu. Sudah, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya mau dengar dulu nih suara dari teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, suaranya tak kedengeran ya? Alhamdulillah. Halo. Halo Ibu. Oh, nggak bisa ya, nak? Suara saya kedengeran? Kedengeran Ibu? Kedengeran, Bu. Oh iya, monggo. Oke, siap. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua yang hadir pada kegiatan hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, teman-teman, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fiska Fajriani, saya dari Apindo. Di sini saya selaku moderator untuk kegiatan temu pakar kita pada hari ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk susunan acara pada kegiatan kita kali ini yaitu ada pembukaan, kemudian pemaparan materi dari narasumber, nantinya akan ada sesi diskusi teman-teman. Kemudian ada sedikit informasi mengenai implementasi pembelajaran oleh rekan saya. Kemudian nanti ada gamesnya teman-teman. Ada gamesnya di akhir, jadi teman-teman bisa tetap standby ya. Oke, kemudian baru penutup. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial pastinya, yaitu Dr. Bidan Fatimah Sari. Dia merupakan sarjana sains terapan, kemudian magister kesehatan. Beliau kelahiran dari Medan tahun 1977. Sudah pernah presensinya belum? Apa teman-teman semua di sini ada yang kelahiran dari Medan juga? Oke. Beliau pangkatnya sekarang 3C Penata. Oke, beliau sekarang menjabat sebagai lektor di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta, Prodi Kebidanan. Oke, kemudian beliau bertempat tinggal atau bertetap di Sleman, Jogja. Latar belakang pendidikannya D3 di Akademi Kebidanan Departemen Kesehatan Medan, kemudian D4 Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 sampai S3-nya itu di Universitas 11 Maret. Kemudian sekarang ini beliau mengikuti program pendidikan profesi bidan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Sekarang beliau di sini menjadi Kalau profesinya sudah selesai? Oh iya. Oh, sudah selesai ya, Bu? Sudah lulus ya, Bu? Sudah. Oke, siap. Oke, siap. Sekarang beliau menjadi narasumber kita pada kegiatan temu pakar kali ini, teman-teman. Hebat banget ya, teman-teman. Oke, maka dari itu kita langsung sapa aja nih. Selamat pagi, Bu Fatimah. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Fat. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini kebanyakan alumni saya ya, sama teman-teman saya. Iya, Bu. Oke, Ibu. Gimana nih, Ibu, kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik, Mbak. Cuman ini berapa hari ini di Jogja itu hujan terus ya. Jadi agak-agak meriang-meriang sedikit ya. Teman-teman juga di kantor ini aktivitasnya cukup padat karena proses pembelajaran semester ganjil sudah dimulai ya. Sebentar lagi nih minggu depan. Jadi agak-agak ya harus fit ya. Karena cuaca juga tidak mendukung ya. Hujan, panas, hujan, panas. Oke, gimana nih Bu? Udah siap belum nih untuk sharing-sharing ke teman-teman semua yang ada di sini? Siap, Mbak. Kita sharing saja ya, karena sudah semua ini teman-teman bidan semua ini, apalagi sebagian ini teman-teman saya dan alumni mahasiswa dari Stikes Guna Bangsa di Jakarta ya. Oke, baik. Karena Ibu Fatimahnya udah siap nih, teman-teman juga semua di sini sudah kelihatan sangat antusias. Oleh karena itu bisa kita mulai saja ya, Bu? Monggo, Mbak.
Oke, baik. Saya persilahkan ya, Ibu. Ini saya share screen ya? Iya, boleh. Ya, sebentar. Oke, siap. Ada jika ini. Bentar Mbak, ini belum saya buka deh. Sebentar ya, tak close dulu. Mana? Minta di beda. Hah? Ada kumpul nih. Ada jelek itu. Anu umum. Misbahul paling atas. Enggak jangan lihat situ, enggak kurang, salah-salah di situ. Statusnya mau ambil. Bentar ya Mbak, ini kok belum sebentar. Iya, siap. Ditunggu, Ibu. Iya, kok ini sebentar. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebentar ya. Saya slideshow dulu. Ya, teman-teman semua, mungkin saya akan memberikan ini sharing ya, sharing saja, santai, tidak usah tegang, karena setelah saya memberikan materi nanti ada games, ya, ada 3 pertanyaan dari materi yang saya bawakan hari ini. Nanti setelah itu mungkin ada, kalau misalnya nilainya, poinnya baik, nanti dari Yapindo akan memberikan voucher ya Mbak, kemungkinan ya, atau Iya, hadiah-hadiah. betul. Akan ada door prize-nya. Ada door prize-nya ya. Jadi saya akan memberikan tidak banyak slide ya, 18 atau 20 slide pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim dari Yapindo. Mbak, siapa ini Mbak namanya? Lupa saya. Siska, Ibu. Mbak Siska ya, yang tadi WA saya ya, yang minta soal ya. Iya, betul. Mbak Siska dan yang saya cintai teman-teman bidan yang ada di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari calon bidan, mbak-mbak bidan, dan ibu-ibu bidan ya. Ini sebagian ada teman saya dan sebagian ada dari alumni Stikas Guna Bangsa Jakarta. Senang pada pagi hari ini saya bertemu dengan teman-teman semua ya. Silaturahmi, alhamdulillah dari Yapindo bisa membuat event seperti ini. Ya, mudah-mudahan event-event seperti ini berkelanjutan dari Yapindo ya, apalagi saya melihat ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan dari tim Yapindo, dari temu pakar, dari bedah soal Komnas, dari Komnasnya dari program studi D3 kebidanan dan dari profesi bidan ya. Jadi ini sangat apa ya, membuat kita menambah ilmu dan merefresh kembali ya materi-materi nanti akan diberikan oleh temu-temu pakar di lainnya dan ditambah dengan saya pada pagi hari. Ya, saya akan memberikan materi perawatan bayi baru lahir. Mungkin teman-teman sudah terbiasa ya untuk melakukan perawatan bayi baru lahir pada bayi 0 sampai 28 hari. Jadi ini dari neonatus dini sampai neonatus lanjut ya, jadi 28 hari. Langsung saja ya. Ini latar belakang ya, latar belakang perawatan bayi baru lahir. Saya mengambil materi ini referensinya dari buku KIA kita tahun 2021 sama buku Varni kita tahun 2002. Ya, karena di dalam buku Varni itu ya sangat banyak sekali yang harus kita gali dan kita gali. Ya, tapi saya melihat di Indonesia belum semua yang ada di buku Varni itu yang bisa kita lakukan, mungkin karena perbedaan dari
geografis, dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Ya, jadi saya ini memodif antara buku Varney dengan buku KIA yang sudah ada di Indonesia. Ya, jadi latar belakang apa dilakukan perawatan bayi baru lahir, karena kalau seandainya di lingkungan rumah sakit, perawatan bayi baru lahir mungkin diambil alih oleh tenaga kesehatan atau pediatri. Ya, jadi bidan juga ada ya menjadi tim dari tenaga kesehatan pediatri. Misalnya kalau bidan bekerja di rumah sakit, ya di ruang perinatologi. Ya, kalau di rumah bersalin di PMB, ya kita sebagai bidan dapat terus bertanggung jawab terhadap perawatan bayi baru lahir. Ya, sampai nanti pertumbuhan dan perkembangan dari bayi balita. Terus selanjutnya bidan jika ada rujukan atau konsultasi pada bayi yang kita lakukan di PMB, jadi di sini kita harus membuat janji yang cukup dengan tenaga kesehatan di rumah sakit atau di praktek dokter ya. Biasanya yang bertanggung jawab di sini ya dokter spesialis anak. Ya. Selanjutnya praktek kebidanan juga harus menggunakan bantuan dari tenaga keperawatan ya yang adekuat untuk memberikan perawatan bayi baru lahir. Jadi di sini kita dengan tim kesehatan ya keperawatan kita kolaborasi ya, apalagi kalau misalnya kita bekerja di rumah sakit ya. Next untuk slide yang kedua. Ya, jadi ada beberapa yang harus kita lakukan ya sebagai bidan dalam perawatan bayi baru lahir. Ya, selain pemberian ASI, perawatan tali pusat, pemberian imunisasi, ya terus kita harus melihat juga kondisi-kondisi bayi dan tanda bahaya bayi ya pada saat dia berumur 0 sampai 28 hari. Yang pertama sekali saya akan memberikan pemberian ASI ya. Jadi untuk bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan, ini yang penting sekali kita lakukan yaitu ASI eksklusif, kita konselingkan. Ya, selalu kita konselingkan, ya jangan lupa, apalagi sekarang kita sudah mulai ada pendampingan tim TPK ya. Jadi tim TPK ini berfungsi untuk percepatan penurunan stunting. Ya. Terus kita melihat sebentar. Kalau kecilkan ini gimana? Ini terlalu besar. Ini soalnya saya laptopnya pakai laptop anak saya ya, sebentar. Ya, sudah. Ya, iya, Bu. Jadi saya juga termasuk tim TPK yang berada di wilayah Condong Catur. Ya, jadi ini alhamdulillah di wilayah saya Pigondang yang dekat terminal Condong Catur itu ada 3 ibu hamil dan 5 ibu masa nifas, dan alhamdulillah ibu hamil yang saya dampingi 2 sudah melahirkan dengan normal, dan bulan depan saya dan tim kader KB sama kader PKK itu ada 3 kita ya. Jadi yang utama sekali itu bu bidannya ya, saya. Nanti bulan depan kami akan mengunjungi selama bertiga untuk konseling masa nifasnya dan terutama untuk ASI eksklusif dan perawatan bayi baru lahir. Ya, jadi IMD ini selalu harus kita lakukan ya, apalagi segera setelah lahir. Ini teman-teman juga sudah melakukan dan sudah mengetahui apa itu IMD. Ya, bayi diletakkan di dada ibu untuk mendapatkan puting dari ibu ya. Terus ibu menyusui ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan namanya kolostrum ya. Yang utama tidak memberikan makan minum selain ASI ya. Terus selanjutnya kita susui bayi ya. Ibu susui bayinya sering mungkin ya. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dijadwal ya. Tapi kita perkirakan aja 8 sampai 12 kali dan setiap bayi menginginkan. Biasanya kan kalau bayi tidur itu kan lama ya. Jadi kita harus membangunkan sekitar 2 sampai 3 jam. Itu harus kita bangunkan. Karena memang fisiologis bayi baru lahir itu tidur terus ya.
Selanjutnya normalnya bayi menyusu antara 5 sampai 30 menit. Terus dia tidur lagi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, ibunya kita bangunkan lalu disusui. Kita konseling terus untuk pemberian ASI kepada ibunya. Pada saat-saat seperti ini, ya biasanya tim TPK yang bergerak ya untuk selalu mengingatkan ibu untuk ASI eksklusif ya. Terus selanjutnya ya, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ya ke payudara sisi lain. Istri bayi dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan kebahagiaan. Jadi ada bonding ya, bonding attachment kepada ibu dan kepada bayinya, ada ikatan ya. Makanya alhamdulillah kalau misalnya bayi itu memang ASI eksklusif dan setelah 6 bulan ke depan dia sudah diberikan makanan tambahan sampai 2 tahun tetap disusui ya, insya Allah ya bayinya dalam keadaan dia sudah ada pendidikan ya, cerdas, baik itu cerdas di pengetahuan dan di emosionalnya ya. Ini dukungan suami dan keluarga itu biasanya itu ibu mertua ya atau ibu sendiri yang berada di rumah si ibu tersebut ya. Jadi ini sangat mendukung sekali ya dalam keberhasilan untuk pemberian ASI eksklusif. Ya, dukungan suami itu bukan hanya sekedar dukungan material ya. Jadi memberikan dukungan secara informasi juga ya, banyak sekali dukungan-dukungan yang harus diberikan oleh suami ya, memotivasi lah intinya kan ini memotivasi ibu supaya tetap memberikan ASI eksklusifnya dan ibu juga sangat senang ya, dan tidak biasanya kalau misalnya suami dan keluarga ini sangat mendukung tidak terjadi postpartum blues ya. Terus kita lanjutkan ya, cara menjaga bayi tetap hangat ya. Di sini kita kondisikan ya, mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi bayi tersebut stabil ya. Terus bersihkan bayi dengan menggunakan sabun yang lembut ya. Tapi sebelum tali pusat lepas, mandikan bayi dengan dilap ya. Ini saya melihat ada beberapa di Indonesia ya itu memandikan bayinya tidak langsung ke ember ya. Ini kalau tali pusat belum lepas ya, dilap, dibersihkan supaya bayi itu bersih ya. Kalau di Varney sendiri ya memang sebelum tali pusat lepas di buku Varney mandikan bayi dengan dilap. Setelah tali pusat lepas, tali pusat lepasnya lebih kurang 5-7 hari ya. Bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Tetapi hati-hati agar kepala tidak terendam. Ya. Selanjutnya bersihkan kemaluan bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi air bersih atau handuk bersih basah. Selanjutnya bayi diberikan pakaian dan diselimuti setiap saat supaya tidak terjadi hipotermi. Ya, selanjutnya kita pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasakan cuaca dingin, apalagi kalau di daerah-daerah puncak ya, seperti rumah saya ini di Kaliurang. Ya, biasanya bayi baru lahir itu pakai topi, kaos kaki, kaus tangan. Ya, apalagi sekarang cukup terasa ekstrim ya, hujan terus. Ya, segera ganti baju dan popok jika basah dan lakukan perawatan metode kanguru jika berat bayi kurang dari 2000 gram. Ya, biasanya bidan perawat dokter ini menjelaskan perawatan metode kanguru dari kecil ya. Kalau misalnya berat badan di bawah kurang dari 2.500 gram ya. Terus usahakan keadaan bayi berada dalam lingkungan di udara sejuk. Jika menggunakan kipas angin, usahakan agar angin tidak langsung mengenai bayi. Ya. Terus suhu AC, ya kalau misalnya di rumah
ibu tersebut memakai AC suhunya sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius. Lagi cuman Dewi dah. Terus yang kedua ya, cara perawatan tali pusat ya. Biasanya Mbak Bidan sudah tahu semua ya. Cara perawatan tali pusat itu tidak diberikan apapun ya. Kalau zaman kita dulu, saya juga ada, itu kita masih pakai alkohol dan betadine ya. Kenapa zaman dulu melakukan perawatan tali pusat dengan alkohol dan betadine? Memang kering, tetapi puputnya lama ya, sekitar 10 sampai 12 hari. Ya, terus dilakukan penelitian ya, sampai sekarang perawatan tali pusat tidak diberikan apapun ya, dibiarkan saja ya. Alhamdulillah 5 sampai 7 hari itu sudah puput tali pusatnya. Ya, yang pertama sekali cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sudah memegang bayi. Kalau di PMB atau di rumah sakit kita tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jadi selalu jangan lupa kita cuci tangan terus ya. Langsung pakai, biasanya tetap pakai masker dan dilihat kembali apabila kalau memandikan ada yang pakai handskun dan ada yang tidak pakai handskun. Tapi kalau di rumah si ibu kita konselingkan selalu harus cuci tangan ya. Apalagi kalau misalnya memegang apapun sebelum memegang bayinya ya. Cuci tangan ini yang penting ya, dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sudah memegang bayi. Terus kita konselingkan lagi juga jangan berikan apapun pada tali pusat. Rawat tali pusat terbuka dan kering. Jika kotor basah, cuci dengan air bersih dan sabun lalu dikeringkan. Ya, dikeringkan ini bisa dengan apa ya? Bisa dengan handuk bersih ya, itu bisa dikeringkan. Jadi kalau lembab-lembab nanti akan lama ya untuk puput tali pusatnya. Terus selanjutnya ini untuk perawatan metode kanguru untuk bayi kecil ya, biasanya bayi dengan berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram ya, apalagi kalau umur kehamilan ibu kurang dari 37 minggu. Ya, akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan sampai bayi itu stabil untuk diperbolehkan pulang ke rumah. Perawatan ini disarankan untuk bayi kecil karena menjaga kehangatan dan meningkatkan asupan ASI. Ibu atau keluarga yang memiliki bayi kecil ya selalu untuk minta penjelasan dari tenaga kesehatan. Jadi untuk metode kanguru ini biasanya bisa dilakukan oleh ibu atau misalnya ibu kamar mandi bisa digantikan oleh bapaknya atau dari keluarga yang bisa memegang bayi tersebut ya. Jadi intinya untuk metode kanguru ini meningkatkan asupan ASI ya, dan bayi juga terhindar dari hipotermi ya. Terus ada ikatan bondingnya antara ibu dan dengan ibunya dan dengan bapaknya atau dengan keluarga yang bisa memegang bayi tersebut ya. Yang terpenting itu untuk bayi-bayi yang berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Terus kita masuk sebelum pada perawatan lanjut yang lain, ya kita melihat dulu kondisi bayi baru lahir. Ya, bayi baru lahir itu kondisinya tidur terus ya. Jadi pola tidurnya bayi sampai dengan 16 jam dalam sehari. Sebaiknya bayi tidur dengan terlentang, ya, gunakan alas yang rata. Ini biasanya umur-umur 0 bulan ya. Tapi kalau dia udah umur 3 bulan, 4 bulan, dia sudah bisa mulai miring ke kiri dan miring ke kanan. Gunakan alas yang rata, jauhkan benda yang dapat menutupi kepala, ya. Terus gunakan kelambu, ya. Apalagi kalau dia bertempat tinggal di daerah yang endemi malaria, ya harus hati-hati, ini selalu ada kelambu. Saya di Medan itu sampai besar, ya sampai besar seperti ini selalu pakai kelambu di Medan ya, karena tradisi ya. Kalau nggak pakai kelambu terus saya nggak enak. Karena di daerah Medan itu luar biasa nyamuknya besar-besar ya. Jadi selalu ready itu kelambu di rumah ya. Jadi kalau kita di Jawa atau di Jogja jarang sekali untuk memakai kelambu. Ya apalagi di daerah rumah saya di daerah Kaliurang.
ya, puncak ya. Jadi sangat kurang sekali untuk ada nyamuk-nyamuk ya, apalagi saya nggak tahu ya kenapa nyamuk itu nggak ada ya daerah dingin ya. Itu nyamuknya larinya di kebun ya, kalau di dalam rumah ada satu-satu, tapi tidak banyak seperti saya dulu waktu saya tinggal sebelum menikah, saya kan tinggal di rumah orang tua ya di Medan ya. Itu banyak sekali nyamuk, apalagi kalau misalnya kita tinggal di daerah pantai atau laut ya. Selanjutnya pola BAB ya. Kita lihat dulu untuk pola buang air besar pada bayi ya. BAB pertama kali maksimal 40 jam, 48 jam setelah lahir ya, mekonium ya. Warna BAB berubah dari hitam pekat, hijau dan kekuningan mulai dari hari kelima ya. Biasanya bayi BAB ini sekitar 3 sampai 4 kali per hari ya. Ibu pengasuh atau keluarga harus waspada jika ada perubahan bentuk tinja dan frekuensi dari BAB. Tapi kita konselingkan kepada ibu-ibu, jangan takut kalau misalnya bayi itu BAB lebih dari 3 sampai 4 kali ya. Itu biasa terjadi ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan bentuk tinja dan frekuensi BAB. Ya, ada tetangga saya kemarin itu juga seperti itu ya. Mungkin karena udaranya dingin. Ya, tapi saya melihat tidak ada perubahan bentuk tinja dan frekuensi BAB, tapi tetap diberikan ASI eksklusif terus ya. Tapi saya pantau 1-24 jam, besoknya saya menanyakan lagi kepada ibunya dan melihat bayinya, alhamdulillah ya, bayinya sudah dalam kondisi baik ya. Itu karena pengaruh kemungkinan cuaca yang sangat dingin ya. Jadi mungkin dia minum ASI langsung BAB, minum ASI langsung BAB. Ya, jadi seperti kondisinya seperti kedinginan, hipotermi ya. Jadi saya melihat kalau misalnya tidak ada perubahan bentuk tinja dan frekuensi BAB, ya kita tekankan kepada ibu tidak usah takut, tapi harus selalu waspada, gitu ya. Terus lanjut untuk pola buang air kecil ya. Buang air kecil pertama untuk pada bayi baru lahir 24 jam ya. Terus untuk BAK normal jernih sekitar lebih kurang 5 sampai 6 kali per hari. Untuk kenaikan berat badan bayi, minggu pertama kita melihat berat badan bayi mungkin turun ya, karena ini fisiologi. Kemudian naik kembali pada usia 7 sampai 10 hari, umumnya telah mencapai berat lahirnya. Ya, biasa ini 10% ya penurunan untuk berat badan pada bayi baru lahir. Terus lanjut untuk pola tidur. Tadi sudah saya sampaikan ya, bayi membutuhkan banyak tidur ya 16 sampai 16,5 per jam per hari ya. Untuk membantu bayi tidur ketika ibu ini tidur, biasanya ibu-ibu ini kalau bayinya udah tidur dia bisa melakukan aktivitas ya. Misalnya masak ya, aktivitas-aktivitas ringan ya. Kalau misalnya ada dibantu suami ya lumayan kalau masak ya. Misalnya dia mencuci, nyapu rumah ya, dilakukan pada saat bayinya tidur. Tapi ketika ibu ingin tidur, biasanya bayinya bangun ya. Makanya bagaimana supaya dikondisikan ibu tidur, istirahat, bayi tidur, disediakanlah lingkungan yang nyaman ya, dan minimalkan gangguan atau lakukan stimulasi pada bayi. Biasanya kita lakukan pijat bayi ya. Tapi kalau misalnya rumahnya rapat-rapat itu sangat sulit sekali ya. Ada yang pasang speaker nyanyi ya, ada yang bunyiin knalpot, suara motor ya, itu sangat mengganggu sekali. Makanya kita harus selalu komunikasi ya, berkomunikasi kepada ibu, dan bisa jadi kalau ibunya menyampaikan kepada tetangga atau suaminya supaya dijagalah hubungan harmonis antara tetangga dengan tetangga yang pada saat baru melahirkan ya. Jadi jangan sampai ibunya tidak nyaman, tidak bisa tidur ya, bayinya juga tidak bisa tidur ya, kaget-kagetan ya. Terus selanjutnya ya, untuk kita masuk pada pelayanan kesehatan neonatus ya, dalam 0 sampai 6 jam ini biasanya
kita lakukan di rumah sakit atau di praktek mandiri bidan. Ya, kita lihat kondisi pada bayi baru lahir 0 sampai 6 jam ya. Berat badannya ini saya buatkan 3.200 gram, panjang badannya 49 cm, IMD iya, vitamin K1 sudah diberikan, salep tetes mata sudah diberikan, imunisasi HB0 sudah diberikan. Ya. Terus selanjutnya pelayanan kesehatan neonatus KN1, KN2, KN3 ya. KN1 6 sampai 40 jam, 48 jam setelah lahir ya. Ini yang harus kita perhatikan, menyusunya kuat atau tidak ya. Jadi tetap ASI eksklusif ya. Terus tali pusatnya ini sudah kering atau tidak ya, atau ada pus ya. Jangan sampai ada pus ya. Terus apakah sudah diberikan vitamin K1, apakah sudah diberikan salep tetes mata, apakah sudah diberikan imunisasi HB0 ya. Ini untuk N2 ya, ini biasa kita kunjungan rumah ya. Di hari 3 sampai 7 setelah lahir. Atau ibunya kontrol ke PMB atau ke rumah sakit. Kita perhatikan kembali sama ya, menyusu tali pusat, terus ditambah ada nggak tanda bahaya. Ya, tanda bahaya pada bayi baru lahir, terutama biasanya terus ya kuning, ya itu yang harus kita perhatikan sama tali pusatnya, ya. Terus pemberian imunisasi HB, ya ini imunisasi HB0 ini diberikan kurang dari 24 jam, tapi bisa paling lama itu 7 hari, ya. Tetapi 1 bulan itu tidak boleh lagi diberikan imunisasi HB0. Ya, itu sudah ketentuan dari Kemenkes ya, sudah ada di buku KIA. Terus selanjutnya untuk KN3, hari ke-8 sampai 28 hari setelah lahir, ini tetap yang harus kita perhatikan, menyusu, tali pusat, tanda bahaya, dan identifikasi untuk kuning. Selanjutnya kita melihat tanda-tanda bahaya ya, ini kita konselingkan juga kepada ibu, dan biasanya di buku KIA itu lengkap sekali. Cuman ibu biasanya tidak pernah membaca buku KIA. Ya, makanya sekarang ibu-ibu bidan ya sebagai tim TPK ya, tim percepatan penurunan stunting ya. Jadi setiap ada di buku KIA itu kita konseling sesuai kebutuhan ibunya. Ya. Kalau misalnya sekarang ibunya masa nifas, ya kita buka ya ada kesehatan ibu dan anak, itu kan ada bagian anak, ada bagian ibu. Ya, kita konselingkan, kita mintakan ke ibu supaya ibunya bisa dan mampu melakukan kegiatan tanpa takut ya menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu. Ya. Bayi menjadi lesu, tidak mau makan atau memperlihatkan perilaku yang luar biasa. Jadi tetap dia mau menyusui ya, menyusui ASI ibunya. Ya, bayi tidak berkemih dalam 24 jam pertama, terus bayi tidak defekasi selama 48 jam. Di sini kita lihat juga ya, dan melakukan konseling, tali pusat mulai mengeluarkan bau tidak enak atau mengeluarkan pus ya nanah. Terus kita sampaikan juga suhu bayi di bawah 36 derajat atau di atas 37 derajat Celcius ketika pengukuran suhu dilakukan di ketiak bayi. Ya, jadi kita konselingkan biasanya si ibu itu apalagi pada saat pandemi sudah mempunyai termometer ya, ada termometer digital, ada termometer yang air raksa ya. Jadi kita konselingkan dan kita berikan bagaimana cara melakukan pengukuran suhu dilakukan di ketiak bayi. Bagian putih bayi menjadi kuning dan warna kuning tampak kuning, coklat atau persik. Ya ini biasanya yang kita takutkan ini ikterus ya. Kalau ikterusnya fisiologis nggak apa-apa ya. Tapi kalau ikterusnya patologis dalam 24 jam pertama ini harus hati-hati. Yang terakhir untuk pelayanan imunisasi. Ya. Untuk pelayanan imunisasi ini sudah ada di buku KIA. Ini saya ambil dari buku KIA. Ya, B0 ya kurang dari 24 jam, tapi masih bisa diberikan sampai batas 1 hari ya. Tapi umur 1 bulan tidak boleh diberikan. Ya,
Di sini sudah ada tanda-tanda yang dari putih untuk jadwal tepat pemberian imunisasi dasar, warna hitam itu waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar, warna kuning waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar, ya. Jadi ada warna pink waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap, ya. Jadi kita sudah memberikan konseling dan biasanya di buku KIA itu di buku bagian anak sudah lengkap ya. Jadi ini diisi oleh petugas kesehatan. Ya. BCG itu batasnya sampai ya umur kita lihat 9 bulan ya, tapi di pink itu boleh diberikan ya pada umur 12 bulan ya di atas 1 tahun yang belum lengkap. Sampai nanti pemberian campak rubella atau MR. Ya, di sini kita melihat untuk campak rubella itu diberikan pada saat bayi berumur 9 bulan. Ya, terus nanti ada juga yang lanjutan pada saat diberikan 18 bulan. Ya, terus untuk ini saya mengambil dari buku Varni. Ya, tapi pada kenyataannya biasanya pada saat bayi baru lahir di rumah atau sudah kembali, ya biasanya kan hari kedua, ya kalau di keadaannya normal, tidak ada sesuatu apapun pada ibu dan bayi, hari kedua itu biasanya pulang ibunya, ya. Kalau misalnya ibunya melahirkan di praktek mandiri bidan, ya. Kalau di rumah sakit biasanya hari kedua, hari ketiga, ya itu biasanya pulang. Ya, kita berikan form ya sebelumnya kita sudah melakukan pendidikan kesehatan cara pengisiannya ya supaya ini tidak terjadi ini untuk screening ya, screening untuk pemeriksaan suhu kulit supaya tidak hipotermi dan tidak terjadi ikterus ya. Jadi ini diberikan kepada formnya diberikan kepada ibu ya untuk ibunya melakukan pengisian. Tapi pada kenyataannya, ya saya melihat belum banyak yang dilakukan pada saat ibu pulang ya untuk pendidikan kesehatan dan cara pengisian form untuk pengkajian bayi baru lahir di rumah, tapi setelah dia pulang kembali. Ya, di sini ini saya mengambil dari buku Varni. Ya mungkin ini bisa kita lakukan nanti riset atau penelitian lanjutan ya, karena saya melihat belum ada yang meneliti tentang konseling atau pendidikan kesehatan pengisian form untuk pengkajian bayi baru lahir ya, tapi setelah pulang di rumah ya. Kita lihat dari suhu ya, suhu mengukur di ketiak bayi selama 3-5 menit, suhu antara 36 dan 37 derajat Celcius ya. Terus di sini ada hari pertama pagi, ya hari pertama kita lakukan pengisian formnya jam 5 sore. Begitu juga dengan sampai hari ketiga, ya observasi. Ya kalau untuk kulit periksa ada ikterus atau warna kulit di kulit dan di bagian putih mata sklera ya. Perhatikan bayi pada siang hari dekat jendela. Tekan hidung atau tulang nafas bayi dan kita catat warna kulit ketika melepas tekanan. Ya, terus ini lanjut untuk perkemihan. Jadi ada 4 item yang harus dikaji. Misalnya bayi baru lahir itu sudah kembali ke rumah. Ya, catat setiap kali popok bayi basah, bayi harus berkemih 5 kali atau lebih setiap hari. Ini berarti kita melihat screening untuk tanda bahaya ya pada bayi baru lahir ya. Selanjutnya defekasi. Untuk BAB-nya catat warna dan jumlah defekasi dalam 1 hari ya, jam 9 dan jam 17. Terus selanjutnya untuk pemberian makan ya, ini bayi harus disusui sering mungkin 8-12 kali dan setiap bayi menginginkan tanpa dijadwal. Ya, terus selanjutnya tali pusat. Tali pusat apakah berwarna hitam dan keras? Setiap pus atau darah yang keluar dari puntung ya, bukan puting ya, puntung tali pusat adalah abnormal ya, jadi harus hati-hati. Kalau tali pusat berwarna hitam dan keras ya, itu biasanya alhamdulillah sudah mulai terjadi
apa ya, fisiologi untuk putus tali pusatnya, ya. Terima kasih, selesai dari saya. Mungkin ada sharing-sharing pada pagi hari ini, ya. Saya kembalikan kepada Mbak Friska ya, Mbak Iya, Tindaria. betul Ibu. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya Ibu, ternyata kita sudah ada di penghujung dari pemaparan nih. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Hanya Mbak. Oke, boleh silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kurniasi dari Kebumen Mbak, Puskesmas Puring nggih. Kedengaran nggak Mbak? Kedengaran Bu? Iya, saya mau tanya itu yang tanda bahaya pada bayi baru lahir nggih. Sharing aja ya Mbak. Ini kemarin ada pasien ya, datang ke rumah, itu tali pusatnya kan udah 3 hari nggih, karena tali pusatnya besar, otomatis dia dalam penyusutannya itu bau nggih, jadi bau banget. Nah itu terus gimana caranya nggih? Biar itu nggak bau dan kering nggih. Terus sama saya ini terus terang saja nggih. Saya tali pusat itu saya bungkus dengan kain kasa yang dibasahi dengan alkohol yang 70%. Itu seperti itu. Padahal dalam perawatan tali pusat seharusnya kan tidak pakai, ini nggak dibungkus gitu nggih. Tapi berhubung seperti itu sampai basah dan berbau anyir, terus saya berinisiatif untuk seperti itu Bu. Itu salah apa enggak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu dari Kebumen ya? Inje Bu, leres. Ibu di PMB? Iya betul. Iya, Bu siapa? Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, Iya. ya. Untuk tanda bahaya terutama untuk tali pusat tadi yang mengeluarkan bau tidak enak atau mengeluarkan pus, ini sudah berapa hari ya Bu pasiennya? Itu 3 hari. 3 hari. Terus Iya. setelah Ibu berikan alkohol 70% dengan kain kasa, seperti apa Bu perawatannya? Itu perawatannya ya, itu ya kering Bu. Kering ya. Kering ya? Kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Iya, tidak berbau Itu jadinya. pupusnya berapa hari Bu puputnya? Hah? Puputnya setelah Ibu berikan alkohol? Iya. Baru sekarang ini pupuknya? belum pupak, belum. Oh, berarti sekarang sudah berapa hari Bu? Sekarang berarti sudah 5 hari ini Bu. Sudah 5 hari ini ya? Iya. Itu perawatan yang benar itu gimana ya Bu? Ya, terima kasih. Ya, kalau misalnya ini evidence base ya. Biasanya kalau hal-hal seperti ini kita kolaborasi biasanya ya Bu. Kolaborasi kepada dokter spesialis anak atau biasanya kalau ada suara siapa ya? Bu, itu lahirannya di rumah sakit. Oh, lahirannya di rumah sakit di ya rumah Bu? Sakit. Iya, betul. Iya. Ya, terus kontrol sebaiknya ke rumah. sih kalau saran saya kita mintakan kalau misalnya kita sudah lakukan tindakan seperti ini tidak ada tanda infeksi, kita observasi saja Bu dalam 3 hari ini. Ya, kalau misalnya dalam 3 hari ini masih tetap tidak kering atau masih mengeluarkan pus, kita rujuk saja, kita kembalikan kepada rumah sakit tersebut. Kita tidak tahu ya, kenapa timbulnya terjadi infeksi. Apakah kemungkinan ya persalinannya, peralatannya tidak steril? Kan kita tidak tahu ya Bu. Iya. Ya, kita observasi dulu dalam 3 hari ini. Ya, alhamdulillah kalau misalnya kita lihat ya, kita observasi tidak ada lagi tanda-tanda pengeluaran pus atau nanah atau tali pusatnya berbau yang tidak enak. Ya, biasanya kan tali pusat itu kering ya, dan
keras, jadi lama-lama kan menghitam. Itu kan tanda-tanda mulai terjadi pelepasan untuk tali pusat. Iya. Gitu ya Bu, kita observasi saja ya Bu, karena kan Oke, tali nggih, pusat Bu. itu rata-rata putusnya 5 sampai 7 hari. Ya. Bu, iya, Bu tanya lagi. Ini ada lagi ya, Bu. Ya. Tali pusat itu kering ya, kering sampai 40 hari itu nggak lepas-lepas. Itu dikasih apa ya? Ada yang seperti 10 hari nggak lepas-lepas. Iya, sampai 40 hari. Jadi keras seperti lidi, seperti lidi dan apa ya, keras banget, Bu. Itu Oh, ada dikasih apa pasien ya? ya Bu, pernah kejadian? Pernah, iya. Oh, terus akhirnya gimana Bu? Setelah 40 hari Ibu konsul apa gimana? Rujuk? Ya enggak di ini, wong anaknya, bayinya juga biasa-biasa saja, terus itu kering, ya dibiarkan saja sampai 40 hari, enggak saya konsulkan. Kebetulan Berarti ini, bisa. kebetulan kakaknya itu bidan kayak gitu, tapi terus saya suruh observasi saja kayak gitu. Tapi akhirnya dalam 40 hari lepas tali pusatnya. Lepas ya. Iya, Itu tapi nggak tahu alhamdulillah Bu, ini jarang-jarang terjadi loh. Ya memang Satu jarang. dari berapa persen loh kasus seperti ini? Iya, 40 hari baru itu lepas. Ya, kita observasi saja kalau tidak ada tanda pengeluaran bau tidak enak ya atau tidak mengeluarkan pus ya, kita observasi saja tetap berarti perawatannya tetap kering ya. Tetap kering, iya. Di apa ya? Enggak dibungkus apa-apa, Bu. Cuma pakai gurita aja udah kayak gitu. Kemungkinan bisa jadi Karena apa ya? untuk tipe-tipe tali pusatnya ya. Itu biasanya kalau dia besar itu kemungkinan akan puputnya juga akan lama ya keringnya. Cuman ini kejadiannya agak apa ya? Jarang sekali terjadi ya seperti itu bilang ya sampai 40 kayaknya hari. di ini cuma satu kayaknya di Puskesmas Puring. Oh, ya untungnya tidak apa-apa ya Bu. Gak apa-apa. Dan ibunya juga bidan ya. Untungnya itu kakaknya bidan ya, jadi diawasi terus tiap hari kayak gitu. Cuman kita wanti-wanti saja ya kalau misalnya fisiologis 15 hari tidak putus bisa dikonsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter anak. Ya. Iya. Itu saran saya Ibu. Iya, Jarang sekali terjadi hal-hal seperti itu. Untuk yang kasus Ibu coba diobservasi dulu 3 hari ya Bu. Iya. Tapi tetap dikasih ini ya, alkohol sama itu ya, kasa yang dibasi alkohol nggih. Enggak masalah. Kalau misalnya dia masih mengeluarkan pus, bau, ya bau, tidak apa-apa diberikan. Iya. Ya, tapi kalau misalnya masih tetap seperti itu, ya lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang. Ya rencana kan kontrolnya nanti kalau sudah 7 hari, iya. Jadwal kontrol ke rumah sakitnya. Tapi masih bisa ya Bu, pakai itu ya, alkohol sama ini kasa dibasi alkohol nggih. Masih bisa Bu. Ya kita observasi dulu ya Bu. Iya, nggih, matur nuwun Bu. Karena 70% itu kan masih normal ya, masih bisa dilakukan. Karena kita dulu juga seperti itu ya, zaman-zaman belum ada evidence base ya. Iya, ya aku dulu waktu saya jadi bidan yang itu juga pakai asa alkohol. Iya, sama Bu. Saya kan tahun 77 lahirnya. Jadi saya tuh dulu di pelayanan itu seperti itu zaman dulu. Iya, betul. Ya, alkohol dan betadin ya. 70% dan dicampur dengan betadin. Alhamdulillah biasanya 6 hari itu sudah putus ya tali pusat. Iya. Sudah putus. Matur nuwun Bu Kurniasi. Nggih, matur nuwun Bu Fatimah. Sami-sami. Oke, baik. Ini adalah yang nanya lagi nih Bu di kolom chat. Katanya, maaf mau bertanya untuk imunisasi dasar jika anak lebih dari 12 bulan lebih, tapi imunisasi dasarnya belum lengkap. Itu gimana ya Bu? Apakah imunisasi dasarnya tetap diberikan atau langsung dilanjutkan imunisasi lanjutan? Mungkin bisa dijawab. Di slide saya sudah ada Mbak itu. Ya, jadi kalau misalnya dia masih kuning, itu masih bisa diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Itu ya Mbak. Ini yang sudah saya sharing lagi, ini sudah saya share. Ya, jadi ada yang warna kuning Mbak. Jadi ini masih bisa diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Ya,
Jadi di buku KIA itu lengkap sekali. Ya, jadi masih bisa diberikan ya sampai batas umur 9 bulan. Jadi untuk yang 12 bulan itu waktu pemberian imunisasi dasar bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Ya, contohnya BCG, polio tetes 1 sampai dia campak rubella MR. Gitu ya, Mbak. Oke, siap. Jadi bisa dilihat saja ya teman-teman dari tampilan PPT-nya Ini jelas sekali nih, di buku KIA yang sudah saya share ini sangat jelas sekali. Oke, siap. Untuk teman-teman yang lain nih, ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, ada, boleh. Oke, boleh. Silahkan perkenalkan namanya terlebih Baik. dahulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fat, perkenalkan saya Eti, alumni Bunda Bangsa. Ini Eti, mau menanyakan, iya Bu, alumni saya ini. iya, ini sekarang di Puskesmas. Gini Bu, ingin menanyakan tentang vaksinasi. Jadi, kadang itu kan vaksin di tempat kami itu sering kosong gitu loh Bu. Datangnya kadang juga terlambat. Untuk vaksin HB0 itu kan maksimalnya kan kalau bisa sampai sebelum 7 hari. Nah, kalau misalnya lebih dari sampai 7 hari, tapi belum sampai 1 bulan, itu boleh enggak, Bu? Soalnya kan tadi kata Ibu tidak boleh lebih dari 1 bulan sesuai dengan Kemenkes gitu. Bisa minta tolong dijelaskan, Bu? Oh iya. Kalau misalnya vaksin itu agak susah ya, khususnya HB0, di Iya, dinas iya kan emang suka fail ya. ada, cuman Jarang ya? kadang suka kosong. Iya, kebetulan kami di pedalaman juga sih, jadi kadang akses jalannya juga sih, Bu. Sulit ya. Iya, Iya. Kalau misalnya seperti itu, Mbak, mungkin tapi jarang sekali terjadi ya seperti itu ya. Rata-rata pemberian jarang. vaksin itu berapa hari, Mbak? Maksimal. Bagaimana, Bu? Biasanya di hari kedua itu, atau hari ketiga kalau memang ada vaksinnya, kadang kita langsung kasihkan gitu. oh iya, alhamdulillah berarti tidak Iya, lebih dari 7 hari ya. Tapi iya. kalau Cuman, di buku KIA ini ini kita melihat kalau maksimal 7 hari tidak ada vaksin, di sini masih bisa terakhir sampai dia 1 bulan tidak boleh diberikan, ya Mbak. berarti kalau Berarti misalnya masih sampai, ya kalau misalnya vaksin datangnya lebih awal ya langsung kita kasihkan gitu. Batas ya, maksimalnya berapa hari sih Bu kira-kira gitu? maksimal 7 hari. Tapi misalnya vaksin nggak ada ya Mbak, nggak ada Iya, ya. itu, iya. Kalau misalnya sisa ini masih bisa diberikan di sini. Kalau udah 1 bulan nggak boleh diberikan, Mbak. Sudah ada di sini di buku KIA, ya. Jadi Berarti kalau misalnya masih 28 hari nggak apa-apa ya? iya, nggak apa-apa. Itu retak Iya. itu yang memang terkhususkan, ya Mbak, terkhususkan. Iya. Tapi biasanya jarang sekali terjadi. Maksimal Iya. 7 hari kita harus memberikan hepatitis B0. Iya. Soalnya kadang memang vaksinnya kan berapa hari sekali, kadang pas ke dinas kita nggak kebagian, kadang kosong ya mau nggak mau nunggu lagi trip berikutnya gitu kadang. Iya, itulah Kadang ya kita suruh ke mana lagi gitu yang ada vaksin gitu, kadang kita suruh ya, cari. itu masalah ya apa ya, memang sangat sulit sekali memang sekarang ya seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya di puskesmas aja agak sulit, apalagi kalau di PMB ya Mbak Eti ya. Iya betul. Kalau sudah kosong di PMB nggak bisa ya. Jadi mau sampai keluar kadang ya kita sarankan sih kadang seperti itu. Ya, gitu ya Mbak. Iya. Memang maksimal 7 hari sih Mbak. Iya, ya udah terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Sama-sama sehat ya Mbak Eti ya. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, ini ada di kolom chat. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, untuk pemberian imunisasi HB0 diberikan segera sampai 7 hari untuk bayi baru lahir dengan BB lebih besar 2.500 gram, lahir cukup bulan. Bagaimana ya Bu? Ya, maksudnya seperti apa ya Mbak pertanyaannya? Karena untuk HB0 ini kan maksimal diberikan 24 jam ya atau 7 hari ya. Maksudnya apa ya? Mbaknya bertanya, bingung saya. Mungkin dari Kak Eva Luciana, boleh open mic-nya aja? Iya. Oke, boleh langsung disampaikan ya Kak, terkait dengan pertanyaannya. Bu. Iya.
ingin bertanya, untuk pemberian HB0 itu kan usianya dari 0 sampai 7 hari. Apakah ada syarat tertentu dari pemberian HB0, misalnya berat badannya di atas 2.500 atau gimana kayak gitu, nah Bu? Oh, begitu. Tak kira apa, Iya. Mbak, tadi pertanyaannya soalnya membingungkan ya. Iya, mohon maaf Bu. Ya, dan hepatitis B0 ya, biasanya itu bayi baru lahir langsung diberikan, Mbak. Ya, jadi kita melihat kondisi bayinya ya. Kalau misalnya bayinya di atas 2.000, ya itu masih bisa diberikan untuk pemberian hepatitis B. Ya, ini kan vaksin ya. Untuk vaksin ini kan untuk mencegah terjadinya penyakit menular tertentu ya. Jadi untuk melindungi bayi terhadap ya hepatitis, ya penyakit hepatitis, penyakit TBC, ya terus penyakit polio, penyakit teri, pertusis tetanus, ya sama untuk influenza ya. Jadi untuk DPT, HB sama IB itu kan digabung menjadi satu ya, pentabio ya. Jadi 0,5 ya. Jadi dilihat kondisi Mbak, biasanya dia pada bayi-bayi yang cukup bulan ya, berat badannya 2.000 itu bisa diberikan ya. Kalau untuk BBLR biasanya kita konsultasikan dulu biasanya kan untuk BBLR kan kita konsultasikan ke dokter anak ya, atau lahirnya di rumah sakit. Itu ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sami-sami. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu Aji Mariati, mungkin yang raise hand, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, mohon maaf Ibu, ini mau izin bertanya. Saya bekerja di puskesmas Ibu. Ini tadi melihat slide yang tadi itu kan cara menjaga bayi tetap hangat. Salah satunya kan kalau tali pusatnya belum lepas itu kan tidak cara memandikannya hanya dilap saja. Sedangkan di buku KIA itu tidak tertera. Sedangkan yang kami dilakukan di puskesmas Ibu, walaupun tali pusatnya itu belum lepas, cara memandikannya itu tetap seperti yang sudah lepas. Apakah itu tadi evidence base yang terbaru seperti itu Ibu, atau memang kami yang belum mengetahui bahwa kalau tali pusat belum lepas itu cara memandikannya hanya dilap saja. Demikian Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini ramai karena saya di posyandu Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami. Saya memberikan tadi untuk menyampaikan tadi itu evidence base dari buku Varney ya Bu. Tapi kenyataannya kita lihat kondisi kita yang ada di Indonesia ya. Biasanya di Indonesia saya sendiri juga untuk perawatan tali pusat ya yang belum puput itu saya membandingkannya langsung ya. Tapi kepalanya jangan sampai terendam dengan air. Mungkin itu Bu yang bisa saya berikan. Mungkin ini kita bisa lakukan penelitian ya. Kenapa di Varney itu tali pusatnya belum kering, hanya dilakukan dilap saja ya. Karena bayi kan pada dasarnya itu memang bersih ya. Kalau misalnya bayi itu terpegang dengan keluarga atau dengan ibu ya, itu yang bisa menyebabkan timbulnya infeksi. Makanya harus selalu keluarga, ibu atau bapaknya harus selalu melakukan cuci tangan dengan air sabun dan di bawah air yang mengalir. Mungkin itu Ibu. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu jawabannya. Iya, jadi dilihat kondisi ya. Kalau di Varney di luar negeri itu seperti itu Bu. Jadi kalau bayinya belum lepas tali pusat ya, memang mereka melap ya, melakukan penyekaan aja kepada bayinya. Kalau kita di Indonesia kan tidak ya. Langsung kita lakukan, biasanya kan kita dilap dulu ya, langsung dimasukkan ke dalam bak tempat mandi bayinya. Itu ya, jadi tinggal dibersihkan saja ya secara cepat. Gitu Ibu. Bu, terima kasih. Sami-sami. Oke, ada lagi nih Bu di kolom chat dari Ibu Eka Nurjana dari Banjarbaru. Katanya saya mau nanya, begini saya ada punya pasien, bayinya itu belum umur 1 bulan, tapi sudah diduduk-dudukan. Katanya karena tulangnya kuat.
Apa itu nggak apa-apa ya, Bu? Terus sama memberi makan pada bayi kurang 6 bulan itu apa boleh? Kata orang tua anaknya ingin ingin banget makan katanya. Ini yang kita harus luruskan ya, apalagi kalau kita menjadi seorang bidan. Makanya sekarang ada tim TPK, tim pendamping keluarga dari pelosok-pelosok sampai dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Ya, jadi ini harus selalu kita luruskan ya. Kalau untuk bayi, ya pada dasarnya kan bayi itu perkembangannya 1 bulan belum bisa duduk, ya. Kalau perkembangannya dia bisa duduk kan umur 6 sampai 7 bulan, ya. Makanya kita sebagai tonggak ya, Bu Bidan, harus selalu melakukan pendidikan kesehatan atau konseling biasanya kepada ibu atau kepada orang tua si ibu tersebut. Biasanya yang menjadi momok ini ibu mertua atau ibu kandung, ya. Mereka merasa kalau ibunya sudah bekerja, bapaknya juga bekerja, ya. Jadi yang paling menguasai bayinya ini ya neneknya, ya. Jadi neneknya ini juga harus dikonselingkan, ya. Itu belum masuk pada tahap perkembangan dari si bayi tersebut untuk duduk, ya. Terus untuk kurang 6 bulan, ya, itu sudah diberikan makanan, ya. Sampai sekarang masih ada ya. Saya itu melihat Indonesia ini kok apa ya, mengerikan ya. Bayi usia belum sempurna, ya. Kenapa diberikan makanan tambahan? Apalagi kalau sudah diberikan pisang, nasi bubur yang dilunyek-lunyeki, padahal umurnya masih 1 bulan, ya. Jadi penting sekali kita untuk mengedukasi ya, Bu, kepada ibu, suami, dan pengasuh, apalagi pengasuhnya neneknya sendiri. Gitu ya, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Sudah sangat jelas ya, Ibu Eka ya? Ibu Eka chatting ya tadi di room? Di room chat. Di room chat. Bu Eka, mungkin itu yang bisa saya berikan, Bu. Jadi kita edukasi yang pertama ya konseling ya, Bu. Ditekankan ya kepada ibunya, kepada suami, dan kepada pengasuhnya, apalagi kalau pengasuhnya itu neneknya sendiri. Oke, sudah ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, mungkin sudah sangat jelas ya, Bu ya? Ya, sudah setengah 12 ini. Bentar lagi ada game ini dari Mbak Friska. Oke, sebelum kita ke games nih teman-teman, kira-kira teman-teman masih semangat nggak nih? Masih semangat nggak teman-teman? Masih. Selanjutnya kita akan masuk sesi games teman-teman. Kira-kira di sini teman-teman masih semangat apa enggak nih? Semangat. Oke, kalau gitu kita langsung masuk sesi games. Oke. Sesi games ini akan ada door prize-nya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bisa menjawab sesi games kali ini. Boleh. Anu kan. Sudah terlihat teman-teman? Oke, teman-teman bisa langsung join ya. Joinnya kayak mana? Iya, joinnya lewat mana ini? Nggak nampak slide-nya. Nggak nampak tuh, Mbak. Joinnya bagaimana nih ya, Mbak? Iya. Mbak Friska ini lagi apa nih? Error mungkin jaringannya, Mbak. Bentar nih, Mbak Friska lagi error nih ya, teman-teman. Coba saya hubungi dulu ya. Joinnya lewat mana ya, Bu?
Ya, ini Mbak Priska lagi error ini. Ini sudah ada tampilan nggak di screen-nya? Ada Ibu, cuman Ada. join. Saya ditutup. Nah, Ada sebentar. Ibu, Kita tapi hubungi bunyinya dengan belum Mbak ada Priska-nya. Bu. Nah. Cuman ada gambarnya. Bentar ya, saya hubungi tim yang pindah. Ya, error lagi jaringannya ini berarti. Oh, udah. Itu udah muncul itu. Halo teman-teman. Ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Tadi ada gangguan sinyal sedikit. Baik. Gimana joinnya, Kak? Oke. Teman-teman bisa buka Google Chrome-nya nih. Ketik saja Kahoot. Anggi, Ketik apa, Kak? udah datang mama kakak Bil. Udah datang mama kakak Bil. Oke, sudah ada teman-teman yang bergabung nih. Gimana caranya, Kak? Sebentar, saya akan share link-nya ya. Enggak usah kau masuk ke situ Ya, dulu. yang boleh. Ya, Bun, linknya aja, Bun, biar cepat masuk, Bun. Ini, Bung. Siap. Ini kok ada enter game ya, Mbak? Enter pin ya, Mbak? Apa yang kau bawa? Game pin. Apa tadi? Jadi teman-teman boleh bisa di-share link-nya yang udah masuk nih. 7, 8, 64. Pin. Enggak mau aja. Kakaknya. Ya, itu hamburger. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Ada burger kakak tadi. Tadi malah. Oke, 3, 2, 1. Kita akan mulai. Saja. Oke, siapa nama narasumber kita pada kegiatan Temu Pakar kali ini? Lupa. Dr. Fatimah Sari. Ayo, yang mana nih? Tadi berapa udah? Ada salah. Oke, ternyata masih ada yang salah ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Karahayu. Karahayu sedang memimpin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah Kak? Sudah. Narasumber kita, Dr. Fatimah Sari itu seorang penulis jurnal apa bukan ya? Itu yang mudah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Air minum. Oke, masih Karahayu nih. Teman-teman yang lain boleh untuk menyusul nih. Masih bisa untuk menyusul. Oke, bayi baru lahir 6 jam lalu sudah spontan. Ayo, kalau teman-teman yang tadi nyimak nih, kira-kira jawabannya apa ya? Berikan imunisasi HB0. Oke, ternyata masih banyak yang salah ya teman-teman. Oke, jangan putus semangat. Masih ada beberapa soal lagi.
Oke, disusul oleh Kak Eva Sartika. Oke, kita next. Persyaratan yang situ. Persyaratan itu. Iya. Seorang bayi baru lahir 3 jam yang lalu di PMB, kulit tubuh kemerahan, gerakan aktif. Asuhan apa yang tepat untuk bayi tersebut? Oke. Oke, sekarang Kak Desi Rido nih yang memimpin nih. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Tapi disuruh bawa. Yang nggak dipakai. 9 tahun habis. Perempuan ingin menyeret 1 jam. Perempuan berusia 28 tahun, hamil 9 bulan, datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan ingin menerat. 1 jam kemudian, bayi lahir secara spontan dan normal. Asuhan apa yang diberikan pada BBL tersebut? Aduh. Oke, siapa yang memimpin? Kak Eva Sartika di bawah lagi ternyata. Oke. Berikut seri Seri kebidanan nih teman-teman. Kira-kira seri apa aja ya? Kecuali seri masa seri Oke, satu soal terakhir teman-teman. Teman-teman harus bisa ngebalap nih untuk memenangkan door prize-nya. Bisa ngebalap Kak Eva Sartika nih, ada yang bisa atau enggak? Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Oh, masih Kak Eva Sartika. Oke, teman-teman. Oh, ada satu lagi nih ternyata, teman-teman. Ayo, ketikan jawaban yang paling benar. Jangan salah ketik ya, teman-teman. Oke, ada 8 orang yang benar. Kira-kira siapa? Penasaran gak nih pemenangnya? Siapa yang bisa dapetin door prize pada kesempatan kita kali ini? Cipu. Ini beda nih. Buat sendiri. Di urutan ketiga Kak Andini Putri. Di urutan yang akan mendapatkan door prize kita adalah Kak Eva Sartika. Oke. Ada Kak Eva Sartika di sini? Apa-apa sih. Ya, Bu. Oke, ada ternyata. Oke, baik kalau seperti itu Kak Eka. Nanti saya akan nggak boleh. Ini pakai tisu. Enggak masalah tidur. tulis di kolom chat ya. Minum obat kok, Felis. Siap nih. Pinter ya. Angga jurnal apik-apik kok iso ditulis. Oke, untuk Kak Eva tadi yang sudah memenangkan door prize kita pada kesempatan kali ini, boleh langsung menghubungi Kak Cika ya namanya. Nomornya sudah saya lampirkan di kolom chat. Oke, kalau seperti itu. Karena sesi games kita sudah berakhir, mungkin segitu saja ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir, jangan patah semangat. Seperti itu. Oke, mungkin dari Ibu Fatimah ada yang ingin disampaikan kembali nih ke teman-teman semua di sini sebagai penutup. Terima kasih Mbak Friska. Iya, selamat untuk pemenang door prize pada pagi hari ini. Mbak Eva Sartika ini sepertinya anak saya ya yang di Medan ya. Mbak Eva.
Saya, Mbak Bu. Eva. Ya, nah, ini Mbak Eva ya, anak saya ya, ini Medan ya. Iya, Bu, benar, Bu. Aduh, selamat ya. Ini PMB-nya laris manis loh, Mbak Friska. Oh, oke. Listnya laris manis ini. Selamat Eva. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih. Apa kabar, Bu, di Jogja? Sehat nanti main ya ke Jogja ya. Oke, siap. Siap. Nanti saya coba minta brosur untuk lanjut lagi di Guna Bangsa. Amin. Sekolah terus, tetap semangat ya. Untuk Iya, Bu. teman-teman yang lain tetap semangat, sehat selalu dan diutamakan untuk calon bidan ya, insya Allah untuk bisa lulus Ukomnas ya, sesi gelombang ketiga nanti Oktober ya, itu pesan saya. Ya, untuk yang sudah menjadi bidan, tetap melangkah ke koridor disesuaikan dengan evidence base dari kebidanan kita. Mungkin itu saja pesan dari saya, Mbak Friska. Terima kasih kepada tim Yapindo yang telah membuat acara temu pakar ini dengan lancar dan penuh semangat ya. Jadi saya juga bisa bersilaturahmi kembali dengan para alumni-alumni yang sudah saya ajar dari Medan, dari Klaten, dan terakhir saya di Guna Bangsa di Jogja. Dari Flores juga, Bu. Ya, dari Flores juga ya, ya Allah. Ya Mbak, sehat Iya, selalu. Bu. Hanya harus dibuang dulu untuk hamil berikutnya. Mungkin itu saja Mbak Friska dari saya. Oke, baik kalau seperti itu. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya nih. Udah mau sharing-sharing ke teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak. Kami juga sudah bisa berkumpul bersama ya di sini ya. Oke deh kalau seperti itu. Mungkin dari saya juga sudah cukup. Dari Ibu Fatima juga sudah cukup. Oleh karena itu kita tutup ya teman-teman. Untuk kesempatan pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali ya. Iya, Ibu. Salam sehat ke Jogja, Bu.